Hijrah ke Madinah, hikmah dan pelajarannya. Ibnu Sa'd di dalam kitabnya At-Tabaqat menyebutkan, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika jumlah pengikutnya mencapai 70 orang, Rasulullah merasa senang, karena Allah telah membuatkannya suatu benteng pertahanan, dari suatu kaum yang memiliki keahlian dalam peperangan, persenjataan dan pembelaan. Tetapi permusuhan dan penyiksaan kaum musyrik terhadap kaum muslim pun semakin gencar dan berat. Mereka menerima cacian dan penyiksaan yang sebelumnya tidak pernah mereka alami, sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berhijrah. Pengaduan dan permintaan izin ini dijawab oleh Rasulullah, "Sesungguhnya aku pun telah diberitahu bahwa tempat kalian adalah Yasrib. Barang siapa yang ingin keluar, maka hendaklah keluar ke Yasrib." Maka para sahabat pun bersiap-siap, mengemas semua keperluan perjalanan, kemudian berangkat ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Sahabat yang pertama kali sampai di Madinah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad, kemudian Amir bin Rabah bersama istrinya, Laila binti Abi Hasyamah. Dialah wanita yang pertama kali datang ke Madinah dengan menggunakan kendaraan sekedup. Setelah itu para sahabat Rasulullah datang secara bergelombang, mereka turun di rumah-rumah kaum Ansar mendapatkan tempat dan perlindungan. Tidak seorang pun dari sahabat Rasulullah yang berani berhijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa ketika Umar hendak berhijrah, ia membawa pedang, busur panah, dan tongkat di tangannya menuju Ka'bah. Kemudian sambil disaksikan oleh tokoh-tokoh Quraisy, Umar melakukan tawaf 7 kali dengan tenang. Setelah tawaf 7 kali ia datang ke makam mengerjakan salat. Kemudian berdiri seraya berkata, "Semoga celakalah wajah-wajah ini, wajah-wajah inilah yang akan dikalahkan Allah. Barang siapa ingin ibunya kehilangan anaknya, atau istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim piatu, hendaklah ia menghadangku di balik lembah ini." Selanjutnya Ali mengatakan, tidak seorang pun berani mengikuti Umar kecuali beberapa kaum lemah yang telah diberitahu oleh Umar. Kemudian Umar berjalan dengan aman. Demikianlah secara berangsur-angsur kaum muslim melakukan hijrah ke Madinah sehingga tidak ada yang tertinggal di Makkah kecuali Rasulullah, Abu Bakar, Ali, orang-orang yang ditahan, orang-orang sakit dan orang-orang yang tidak mampu keluar. Beberapa ibrah atau pelajaran, cobaan berat yang dihadapi para sahabat Rasulullah semasa di Makkah adalah berupa gangguan, penyiksaan, cacian dan penghinaan dari kaum musyrik. Setelah Rasulullah mengizinkan mereka berhijrah, cobaan berat itu kini berupa meninggalkan tanah air, harta kekayaan, rumah dan keluarga. Para sahabat dengan setia dan ikhlas kepada Allah menghadapi kedua bentuk cobaan tersebut. Semua penderitaan dan kesulitan mereka hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan, hingga ketika Rasulullah memerintahkan mereka berhijrah ke Madinah. Tanpa merasa berat mereka berangkat meninggalkan tanah air, kekayaan dan rumah mereka tidak bisa membawa harta benda dan kekayaan, karena harus berangkat secara sembunyi-sembunyi. Semua itu mereka tinggalkan di Makkah untuk menyelamatkan agamanya, dan mendapatkan ganti ukhuwah yang menantikan mereka di Madinah. Ini adalah gambaran yang benar tentang pribadi muslim yang mengikhlaskan agama kepada Allah, tidak mempedulikan tanah air, harta kekayaan dan kerabat demi menyelamatkan agama dan akidahnya. Itulah yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah di Makkah. Bagaimana halnya para penduduk Madinah yang telah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka? Sesungguhnya mereka telah menunjukkan keteladanan yang baik tentang ukhuwah Islamiyah dan cinta karena Allah. Tentu Anda tahu bahwa Allah telah menjadikan persaudaraan akidah lebih kuat ketimbang persaudaraan nasab. Karena itu, pewarisan harta kekayaan di awal Islam didasarkan pada asas akidah, ukhuwah dan hijrah di jalan Allah. Hukum waris berdasarkan hubungan kerabat tidak ditetapkan kecuali setelah sempurnanya Islam di Madinah dan terbentuknya Darul Islam yang kuat. Firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kedamaian dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah." Al-Anfal 72. Dari pensyariatan hijrah ini dapat diambil dua hukum syar'i. Pertama, wajib berhijrah dari Darul Harbi ke Darul Islam. Al-Qurtubi meriwayatkan pendapat Ibnul Arab, sesungguhnya hijrah ini wajib pada masa Rasulullah dan tetap wajib sampai hari kiamat. Hijrah yang terputus dengan Fatu Makkah itu hanya di masa Nabi Muhammad saja. Karena itu, jika ada orang yang tetap tinggal di Darul Harbi, berarti dia melakukan maksiat.
Termasuk Darul Harbi ialah tempat di mana orang muslim tidak dapat melakukan syiar-syiar Islam seperti salat, puasa, berjamaah, azan dan hukum-hukum lain yang bersifat zahir. Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimanakah kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri kami. Maka, para malaikat berkata, bumi Allah luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang lemah dari laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. An-Nisa, 97-98. Kedua, selama masih memungkinkan, sesama kaum muslim wajib memberikan pertolongan, sekalipun berlainan negara dan bumi. Para imam dan ulama sepakat bahwa kaum muslim, apabila mampu, wajib menyelamatkan orang-orang muslim yang tertindas, ditawan atau dianiaya di mana saja berada. Jika mereka tidak melakukannya, maka mereka berdosa besar. Abu Bakar bin Al-Arabi berkata, jika ada di antara kaum muslim yang ditawan atau ditindas, maka mereka wajib ditolong dan diselamatkan. Jika jumlah kita memadai untuk membebaskan mereka, maka kita wajib keluar, atau mengerahkan seluruh harta kekayaan kita, bila perlu sampai habis untuk membebaskan mereka. Sesama kaum muslim wajib saling tolong-menolong dan memberikan loyalitas, tetapi pemberian loyalitas, saling tolong-menolong, atau persaudaraan ini, tidak boleh dilakukan antara kaum muslim dan orang-orang non-muslim. Secara tegas Allah menyatakan hal ini dalam firman-Nya. Adapun orang-orang yang kafir sebagian mereka menjadi pelindung dari sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Al-Anfal 73, Ibnul Arabi berkata, Allah memutuskan walayah, perwalian antara orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, kemudian menjadikan orang-orang mukmin sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, dan orang-orang kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Mereka saling tolong-menolong dan saling menentukan sikap, berdasarkan agama dan akidah mereka masing-masing. Tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan ajaran-ajaran ilahi seperti ini merupakan asas dan pangkal kemenangan kaum muslimin pada setiap masa. Sebaliknya, pengabaian kaum muslim terhadap ajaran-ajaran ini merupakan pangkal kelemahan dan kekalahan kaum muslim yang kita saksikan sekarang ini di setiap tempat.